Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Abang harap semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Yes, 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 yes. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Puji Tuhan, sekarang kita duduk kembali, kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang dan berkat-Mu kepada kami anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami sangat bersuka cita karena kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga untuk anak-anak-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-14. Abang bacakan dari sini, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema meski kecil tapi menjadi berkat. Meski kecil tetapi menjadi berkat. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata kecil, itu apa yang ada di pikiran adik-adik? Kalau abang mengingat yang kecil itu semut. Mengapa demikian? Karena semut itu adalah binatang yang kecil dari penglihatan mata manusia. Memang banyak lagi binatang-binatang yang lebih kecil, tetapi abang mau mengangkat tentang semut. Kenapa dengan semut, bang? Ya, karena semut udah kecil, tetapi jika mereka bersama-sama, mereka akan menjadi kuat. Ada hal yang bisa kita pelajari dari semut ini, adik-adik. Ya, ketika ada gula, ya, atau ada makanan yang manis-manis jatuh di suatu tempat, baik itu di rumah, maka satu semut itu akan datang merasakan, wah, ternyata manis, ada gula di situ. Setelah itu dia pun pulang untuk mengabarkan, memberitahu teman-teman semut-semut lainnya. Setelah itu datanglah mereka berkumpul untuk memakan gula ataupun manis-manisan tadi, dan semua pun merasakan sukacita. Dari situ kita lihat, adik-adik, bahwasannya semut itu nggak serakah. Dia mau memberitahu temannya dan mereka bersama-sama. Yang kedua, selain semut tidak serakah, adalah semut itu saling menolong. Ketika ada makanan yang berat, mereka saling membantu untuk mengangkat makanan itu dan membagikannya kepada teman-temannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca pembacaan firman Tuhan tadi, itu mengenai tentang bagaimana Tuhan Yesus sedang berada di daerah Galilea. Di Galilea ternyata banyak orang yang mulai mengikuti dia. Mereka membentuk suatu kerumunan. Nah, ketika Yesus sedang ada di Galilea, ia naik ke atas gunung tersebut, lalu Yesus dan murid-muridnya melihat, wih, ternyata ada banyak sekali orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dan Yesus tahu bahwasanya perjalanan itu bukanlah perjalanan yang dekat, melainkan perjalanan yang sangat panjang. Dan Yesus tahu bahwasannya mereka lapar, mereka butuh makanan. Nah, kalau adik-adik jalan-jalan keluar, main-main, pasti pernah merasakan kelaparan, lapar, dan butuh makanan. Itulah yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu mereka kan ada di tengah-tengah gunung, tidak ada yang menjual makanan. Sebanyak orang yang mengikuti dia, yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi ada 5.000 orang.
Tetapi ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Kecil bukan? Ya, jika dibandingkan dengan 5.000 orang lebih yang mengikuti Tuhan Yesus, tapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu cukup, adik-adik? Kalau kita berpikir, tentu saja itu tidak cukup. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus bisa melakukan segala sesuatu. Ia mengadakan mukjizat. 5 roti yang sedikit tadi dan 2 ikan tadi menjadi banyak karena mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga orang yang mengikuti dia dapat makan, menikmati roti dan ikan tadi. Bahkan sampai bersisa banyak, adik-adik. Nah, dari sini kita dapat pelajari bahwasannya walaupun kita kecil, ya adik-adik, dari kelas kecil, remaja, pra-remaja, tanggung, tetapi kita disayangi oleh Tuhan. Dan kita bisa berbuat meskipun kita kecil. Contohnya adalah kita bisa membantu teman-teman kita, membantu orang-orang yang ada di dekat kita, dan kita bisa menjadi bermanfaat. Yang terlebih, kita membantu itu karena Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkannya, di mana ia membantu 5.000 orang yang mengikuti dia dengan memberikan makanan dan 5 roti dan 2 ikan tadi. Dan kita juga bisa memberikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan meskipun itu kecil. Dan kita bisa coba untuk memberi kepada gereja melalui persembahan meskipun itu kecil, itu sangat berguna. Kita coba ingat-ingat lagi. Beberapa tahun yang lalu kita memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita di GKI Sumut Tanjung Rejo. Meskipun persembahan kita kecil, kita lihat sekarang kita sudah memiliki gereja yang bagus, kita sudah memiliki ruang sekolah minggu yang bagus, meskipun belum bisa kita tempati karena situasi virus corona ataupun COVID-19 ini, tetapi kita teruslah berdoa supaya COVID-19 ini cepat redah, cepat kembali dunia seperti semula, dan kita bisa kembali lagi bersekolah minggu di rumah kita masing-masing. Sama seperti semut, meskipun ia kecil, dia tidak serakah. Dan yang kedua, ia saling bekerja sama. Kita juga harus memiliki sifat seperti semut. Jangan kita pelit, jangan kita egois, dan kita harus bekerja sama. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Sekarang kita bernyanyi. Puji Tuhan, kita kembali lagi bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah melaksanakan sekolah minggu kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkannya.
Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam kehidupannya, meskipun mereka kecil, tetapi mereka siap untuk menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan yang Tuhan ajarkan untuk menolong sesama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta berkati pendidikan yang mereka lakukan secara online ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.